Sumber kita, Bu Erna Irawati, Kepala P3 Bangkom ASN, NIP 1997 12220 Tempat tanggal lahir Klaten 20 Desember 1971. Pangkat dan golongan Pembina Utama Madya 4D. Jabatan sebagai Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, Lembaga Administrasi Negara. Riwayat pendidikan, Ibu Erna menamatkan dari SLTA Negeri 1 Klaten, jurusan Biologi, lalu S1-nya dari Universitas Diponegoro, jurusan Administrasi Negara, dan pasca sarjananya dari Flinders University, Australia, jurusan Public Policy dan Administration. Riwayat jabatan sebagai dosen lektor STIA LAN Jakarta di tahun 2004, Kasubdit Akademis Pusdiklat Spimnas Bidang Kepemimpinan di tahun 2004, Kerja Sama Multilateral di tahun 2006, Kabakmin Pusat Kajian Manajemen Kebijakan di 2006, Kepala Bagian SDM di tahun 2014, Kepala Bidang Seleksi dan Pengembangan Analis Kebijakan di tahun 2014, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan 2015, dan saat ini Bu Erna sebagai Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN. Riwayat pendidikan dan pelatihan yang pernah ditempuh oleh Ibu Erna, Diklat Prajabatan CPNS golongan 3 Pemprov DKI Jakarta di tahun 1997, Diklat Kepemimpinan tingkat 4 Angkatan 1 BPPSDM Pertanian di 2002, Diklat Kepemimpinan tingkat 3 Angkatan 24 BPPSDM Pertanian di 2011, Diklat Kepemimpinan tingkat 2 Angkatan 52 kelas A LAN 2016 dan Diklat Kepemimpinan tingkat 1 Angkatan 52 LAN 2018. Baik, demikian biodata Ibu Erna Irawati yang bisa saya sampaikan. Kepada Ibu Erna, kami persilahkan sepenuhnya waktunya untuk kami ilmu pengetahuan dari Ibu sebagai Satker baru di Provinsi Lampung di bidang kediklatan di bawah naungan Kementerian Agama. Pada Ibu dipersilahkan. Terima kasih banyak kawan-kawan. Terima kasih Bu, bukan Mustika. Bu Angga. Bu Mustika. Bu Mustika, karena Ya. namanya Mas Angga. Terima kasih banyak Bu Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Ini pertama kali karena memang eh, BDK baru ya Bu ya, kalau nggak salah ya di Lampung ya. Namanya Ya. sama BDK ya. Ya, karena kita masih baru dan Nggih. belum ada tempat, belum ada widya suara, jadi kita masih dinamakan Loka. Oh, Jadi balai Loka diklat kecil Diklat. gitu, ya. Oke, Semoga Loka. nanti Bu ada titipan dari para widya suara, calon widya suara juga. Nanti semoga Elan cepat tindak lanjut usulan widya suara yang sudah Loka ajukan. Oke, Ya. oke, siap. Nanti saya koordinasikan dengan Bu Ervi. Ini sebagai sebuah loka diklat atau lembaga diklat, tapi mungkin masih baru. Karena masih baru, mungkin banyak hal nanti yang dapat kita diskusikan ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bu Mustika dan Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini untuk sharing dari kami Lembaga Administrasi Negara. Tadi pesertanya banyak dari Kemenak, Kota Lampung, dari BPSDM Lampung, kemudian dari Kepala Kantor, dan lain-lain. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena banyak, tapi saya senang sekali ini di Lampung bertambah satu Lemdik yang nanti membantu kita untuk melaksanakan pengembangan kompetensi bagi ASN. Kawan-kawan dari Lokadiklat kemarin minta kepada kami untuk sharing mengenai kebijakan pengembangan kompetensi ASN khususnya di era digital. Bapak Ibu nanti
Mungkin fokus saya dari sisi strategi pengembangan kompetensi dan beberapa kebijakan yang arah kebijakan yang saat ini sedang kita kembangkan. Jadi karena judulnya tadi ada teknologinya, mungkin saya di awal banyak berbicara mengenai kenapa teknologi informasi dan komunikasi menjadi menjadi bagian ketika kita berbicara mengenai pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Jadi kita tahu bahwa komunikasi saat ini eh, memudahkan kita untuk mentransfer informasi gitu. Jadi kejadian yang ada di satu daerah atau ilmu praktek bahkan beberapa pengetahuan dapat secara mudah dapat ditransferkan dari satu orang ke orang yang lain karena adanya kemajuan dari teknologi. Ini menurut saya kayaknya kita tahu persis deh, karena kita menjalani setiap hari dan ini perubahan. Kalau kita berbicara teknologi komunikasi dan informasi, kita tahu di awal dulu, misalnya kita mengenal istilah revolusi industri 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Sekarang kita Indonesia di mana? Biasanya pusing antara 4 dan 5 gitu. Atau bahkan ada yang masih mengatakan 3. Nah, ketika kita belum mengenal industri dengan berbasis mesin, kita tahu bahwa yang mendikte perubahan itu adalah orang-orang yang memiliki faktor produksi yang sifatnya agriculture sangat tinggi gitu. Kemudian perkembangannya biasanya kita sebut revolusi industri kedua. Satu ya agriculture tadi, orang yang memiliki apa namanya faktor produksi dari sumber daya alam yang menguasai gitu dunia gitu. Kemudian ketika kita berbicara revolusi industri yang kedua, orang yang menguasai mesin-mesin industri-industri dengan mesin-mesin modern yang kuat, biasanya kita sebut yang menguasai gitu. Menguasai itu dalam arti dia menjadi faktor penentu keberhasilan gitu. Kita berbicara revolusi industri kedua, misalnya Jepang ketika kalah perang dari Amerika, mereka menciptakan berbagai teknologi, akhirnya bisa menguasai. Korea menjawab Jepang dengan teknologinya juga. Nah, kemudian yang kita sebut sebagai revolusi industri 3 dan 4, khususnya 4 Bapak Ibu. Kalau 3 ini agak bimbang gitu, di mana ini 3 gitu. Kalau yang 4 adalah ketika komputer Bapak Ibu. Komputernya berkembang dengan sangat cepat. Ketika komputer berkembang dengan sangat cepat, teknologi atau informasi ini dapat dikelola di dalam sebuah proses komputer, menyebabkan sebuah prosesnya menjadi lebih cepat, lebih efisien dan efektif. Sedangkan saat ini yang terakhir Bapak Ibu yang kita sebut sebagai revolusi industri mungkin kelima sebutannya ya. Ketika kita berbicara yang menguasai dunia atau yang memiliki faktor penting di dalam lingkungan strategis saat ini adalah orang-orang yang memiliki data, Bapak Ibu. Datanya bentuknya data digital gitu. Kalau Bapak Ibu mungkin kawan-kawan dari perguruan tinggi kemarin mengikuti mengenai ketika CEO TikTok dipanggil ke Kongresnya Amerika, pertanyaan dari Kongres adalah data dari TikTok itu disimpan di mana? Di Cina atau di Amerika? Karena ini menjadi penting gitu. Kalau data-datanya disimpan di Cina, Cina yang memiliki data digital gitu. Tapi kalau disimpan di Amerika, Amerika yang memiliki data digital. Jadi digitalisasi ini lebih kepada siapa yang memiliki data. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai perubahan tadi, saya akan skip Bapak Ibu yang ini. Saya mungkin langsung ke eh, bagaimana teknologi ini sekarang berkembang dengan sangat cepat menunjang segala aktivitas dari manusia. Aktivitas dari manusia, kalau di ilmu pengembangan kompetensi, Bapak Ibu, kita mengenal ada istilah e-learning gitu. Meskipun nanti macam-macam ya yang ada gitu. E-learning ini eh, mungkin dikenal dengan berbagai istilah yang berbeda. Ada yang mengatakan e-learning, ada yang web-based learning, WBL, ada yang IBT, Internet Based Training, ada DL, Distributed Learning, tapi dengan beberapa variasinya Bapak Ibu. ADL, Distance Learning, Online Learning, Mobile Learning, Nomadic, Remote, dan lain-lain. Nah, tapi sebenarnya pada dasarnya apapun mekanisme yang kita gunakan atau strategi yang digunakan, ini menjelaskan suatu pembelajaran yang terbuka, fleksibel, dan terdistribusi dengan menggunakan bantuan teknologi. Nanti saya akan menjelaskan kalau kami dari Lembaga Administrasi Negara dari sisi kebijakan, Bapak Ibu
Kalau pengembangan kompetensi itu kita bagi menjadi dua, yaitu pendidikan dan pelatihan. Khusus pendidikan ini kan ranahnya kawan-kawan Kemendikbuddikti, Bapak Ibu. Sedangkan kita, lembaga administrasi negara, adalah melakukan pembinaan khusus yang sebutannya adalah pelatihan. Jalur pengembangan kompetensi yang pelatihan. Nah, pelatihan ini kita bedakan menjadi yang sifatnya klasikal dan non-klasikal. Pelatihan klasikal adalah pelatihan-pelatihan yang mayoritas interaksi pembelajarannya dilaksanakan secara klasikal tatap muka. Bapak Ibu, kalau kita berbicara struktural kepemimpinan dan lain-lain dari formal struktur pembelajarannya, terstruktur dia masuk di klasikal. Sedangkan kalau non-klasikal ya tadi, basis teknologi kayak e-learning, jarak jauh, mentoring, tidak hanya teknologi ya Bapak Ibu, yang berbasis teknologi biasanya adalah e-learning, jarak jauh itu ada yang basis teknologi, ada non teknologi. Biasanya dua ini Bapak Ibu yang basisnya teknologi. Tapi pengembangan kompetensi bisa dilakukan dengan yang lainnya gitu. Misalnya kawan-kawan ingin menjadi Widyaiswara gitu. Caranya kawan-kawan yang calon Widyaiswara ingin menjadi Widyaiswaranya caranya apa? Oh, dibimbing dong. Bentuknya apa? Mentoring atau coaching Bapak Ibu. Ya, misalnya ada WI yang sudah ada mementori WI yang lain. Kalau paparan, ayo kita sharing seperti ini, mentoring dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara kebijakan pengembangan kompetensi tidak hanya yang berbasis teknologi, karena basis teknologi tidak bisa menjangkau semuanya, baik dari sisi akses geografis, misalnya kawan-kawan di Papua, kawan-kawan di Maluku, di beberapa kepulauannya tidak bisa mengakses teknologi. Jadi pengembangan kompetensi tidak hanya basis teknologi, tapi juga non-teknologi. Kemudian yang kedua adalah mungkin ada beberapa kompetensi yang ketika didekati dengan pembelajaran basis teknologi, tidak seoptimal ketika pembelajarannya berdasarkan klasikal atau tempat kerja Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bahwa pembelajaran berbasis teknologi bukan satu-satunya cara pengembangan kompetensi yang terkini yang masuk di dalam pembelajaran non klasikal. Masih banyak cara yang lain. Cuma saya nanti akan mengarah ke sana. Ini tadi kalau yang non klasikal yang dikembangkan oleh lembaga administrasi negara tadi kebijakannya Bapak Ibu kita bagi biasanya menjadi tiga. Flexible learning ini yang biasanya kita memang mengandalkan teknologi Bapak Ibu. Ada pelatihan jarak jauh, e-learning maupun pembelajaran mandiri. Pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu, mungkin pembelajaran jarak jauh sebenarnya konsepnya adalah ketika sumber belajar dengan siswa pembelajar ini terpisah. Ada yang dibantu teknologi, ada yang tidak, Bapak Ibu. Kawan-kawan UT pada waktu itu ketika teknologi belum digunakan sebagai cara belajar, mereka mengirimkan modul, kemudian ada di radio, ada di TV, di email, atau dikirimkan pos, dan lain-lain. Itu adalah pelatihan jarak jauh. Sedangkan kalau e-learning pasti menggunakan teknologi, namanya juga electronic learning, LMS, MOOC, dan lain-lain masuk kelompok di sini. Sedangkan pembelajaran mandiri adalah pembelajaran yang dikelola secara mandiri oleh siswa pembelajar, boleh menggunakan teknologi. Misalnya pergi ke portalnya ini dan lain-lain, Bapak Ibu. Jadi ini kita sebutannya adalah flexible learning yang kawan-kawan maksudkan sebagai berbasis digitalisasi di era digitalisasi dan lain-lain ini lebih ke flexible learning. Tapi jalur Bangkom non klasikal yang nanti kawan-kawan dari Lokadiklat bisa kembangkan juga yang lain gitu. Coaching mentoring seperti yang tadi saya sebutkan. Mau membuat WI, WI-nya masih junior semua. Kita memiliki 1, 2, atau 3 WI yang senior. Membimbing dong yang junior. Nah, itu termasuk coaching mentoring. Kemudian ada yang lain lagi, pertukaran pegawai, magang, data sering, dan lain-lain. Ini Bapak Ibu, kalau kawan-kawan sekarang arahnya trennya efisiensi yang fleksibel tadi, yang bagian satu tadi, flexible learning menggunakan basis teknologi, biasanya kita mau membagi e-learning ini proporsinya seperti apa Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalnya suatu mendesain sebuah pelatihan, online-nya nggak ada, daringnya nggak ada, dalam jaringan nggak ada. Tapi 100% luring ya berarti masuk ke pembelajaran yang klasikal tadi gitu. Cuma kalau online-nya itu hanya suplemen, misalnya 1-29%. Jadi misalnya kita memiliki
satu paket kurikulum isinya misalnya 100 JP, Bapak Ibu, sekitar 29 JP dengan online, sisanya dengan klasikal kita masih mengatakan bahwa ini masih suplemen saja yang sifatnya e-learning ini. Kemudian ini yang sering kita gunakan, lembaga administrasi gunakan, sering banget digunakan oleh LAN saat ini adalah yang ini Bapak Ibu, yang blended learning. Tidak suplemen tapi complementary gitu. Jadi online-nya 30-79%, mungkin mayoritas adalah berbasis teknologi, sisanya 21-70% luring gitu. Kalau lembaga administrasi negara kan sekarang kalau Latsar itu sekitar 70% adalah online daring, sekitar 30%-nya adalah luring gitu. Kalau kepemimpinan Bapak Ibu mungkin yang penggunaan daringnya sekitar 60% sampai 50%, luringnya masih lumayan agak banyak gitu. Jadi luringnya mungkin sekitar 40 sampai 45% gitu. Jadi agak berbeda. Jadi kemudian kalau misalnya mayoritas pembelajaran kita sekitar 80 sampai 9 sampai 100% basisnya daring, kita sebut adalah online learning-nya itu full gitu Bapak Ibu. Kita punya MOOC P3K dan kita punya beberapa pembelajaran ini memang basisnya kalau P3K 100% adalah daring. Kemudian kita punya workshop mungkin 90% adalah daring, 10% ada coachingnya gitu. Jadi kita mau bikin yang mana ini diperbolehkan Bapak Ibu tergantung dari struktur kurikulum, kompetensi yang kita ingin apa namanya ingin kembangkan itu seperti apa. Kemudian ini beberapa eh, definisi tadi saya akan skip saja, tapi nanti kalau ada pertanyaan sebenarnya apa sih e-learning, pengembangan kompetensi di sini sebenarnya Bapak Ibu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau kita beda dengan jarak jauh. Kadang kita menyamaratakan e-learning itu juga jarak jauh gitu. Beda sama sekali Bapak Ibu. Kalau e-learning pasti menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau jarak jauh boleh tidak menggunakan gitu, tapi terpisah antara siswa dan sumber belajarnya. Tapi ketika terpisah, apakah dibantu teknologi atau non teknologi? Jadi biasanya kalau apa namanya distance learning atau jarak jauh, kita berbicara mengenai high tech, low tech dan no tech. Yang high teknologi, daerahnya adalah high teknologi, teknologinya bisa digunakan, biasanya kita bantu jarak jauh dengan teknologi. Untuk yang low teknologi dan no teknologi, biasanya pembelajaran jarak jauh dibantu dengan teknologi-teknologi yang non basisnya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian di sini bentuk penggunaan internetnya berbasis web dan lain-lain, Bapak Ibu. Kemudian bahan pembelajarannya biasanya masuk di dalam LMS, pesertanya tidak dibatasi, peserta bisa mengakses pembelajaran, kemudian semuanya disimpan di dalam LMS. Biasanya kalau e-learning seperti itu. Kemudian bagaimana dengan kebijakan dari lembaga administrasi negara yang terkait dengan kebijakan pengembangan kompetensi di eh, era baru pengembangan kompetensi yang arahnya kepada learning, Bapak Ibu, ketika lembaga administrasi negara mengembangkan kebijakan, biasanya kita bergeraknya di 4 pilar ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagaimana lembaga administrasi negara mendesain program pengembangan kompetensi. Bagaimana desain Latsar, desain kepemimpinan untuk P3K, sosial, kultural, teknis, sosial, sosial, kultural, dan fungsional seperti apa. Jadi yang pertama adalah dari sisi program di Bu Mustika menyebut mengenai Widya Iswara. Nah, dalam konteks kita tahun 2015 kemarin ada satu perubahan Bapak Ibu bahwa
yang mengampu materi tidak hanya widya iswara, bisa non widya iswara tapi ada persyaratannya juga gitu. Cuma sebagai sebuah inti dari lembaga diklat adalah keberadaan widya iswara. Jadi di sini yang nomor 2 ketika kita berbicara kebijakan pasti ada perubahan kebijakan yang terkait dengan trainer ini. Kemudian yang ketiga adalah teknologi. Tadi saya menyebutkan di awal bahwa teknologi ini membantu transformasi informasi, pengetahuan, dan lain-lain. Sehingga kita tahu bahwa ketika mendesain sebuah program, teknologi harus menjadi bagian ketika kita mengembangkan program yang baru. Yang ketiga adalah Quality Management Framework. Bagaimana penjaminan mutu untuk penyelenggaraan pelatihan seluruh Indonesia ketika pesertanya adalah ASN. Mungkin Bapak Ibu Lokadiklat sudah mendengarkan misalnya di beberapa BDK ada akreditasi dan lain-lain. Itu salah satu ketika kita berbicara Quality Management Framework. Nanti kalau kawan-kawan menyelenggarakan latsar, pelatihan kepemimpinan, atau pelatihan-pelatihan yang lain, apakah kami butuh akreditasi dan lain-lain, kita berbicara yang nomor 4 ini, Bapak Ibu. Jadi kebijakan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga administrasi negara areanya 4 ini. Saya akan lebih mendalami yang nomor 1 dan nomor 4, Bapak Ibu. Nomor 1 terkait dengan program desain, nomor 4 terkait dengan teknologi. Mohon maaf, nanti tentang WI boleh silahkan ada pertanyaan, tapi saya tidak akan membahas secara spesifik karena kemarin kita berbicara ke sana, bahkan kalau Widya Iswara nanti sebenarnya ada rekan saya Bu Ervi yang lebih berwenang untuk menjawab, tapi monggo silahkan kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan titipan, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak nanti saya tanyakan ke Bu Ervi supaya bisa mengedres concern. Tapi kalau tadi formasi pengusulan dan lain-lain nanti saya ngomong sama Mbak Ervi. Itu. Nah, saya akan berbicara mengenai desain program, Bu. Kebijakan yang dilaksanakan oleh lembaga administrasi negara saat ini mengarahkan pengembangan kompetensi bagi ASN di Indonesia tidak hanya diselesaikan dengan training, tapi kita istilahnya adalah learning, Bapak Ibu. Ada perbedaan istilah dari training dan learning ini. Kalau training fokusnya adalah pengajar gitu. Siapa widya iswaranya ketika di depan kelas memberikan apa gitu. Tapi untuk learning Bapak Ibu fokusnya adalah pembelajarnya gitu. Kalau nggak ada WI-nya, apakah mereka bisa belajar? Iya pasti Bapak Ibu, karena tadi mereka bisa belajar secara mandiri, mereka bisa memanfaatkan berbagai LMS dan lain-lain. Jadi kita mencoba, kalau kita memfokuskan kepada pengajar, Bapak Ibu, menjadi sangat limitasi cara belajar dari peserta pembelajar ini. Kemudian satu arah menjadi kolaboratif, waktu dan tempat bersifat tetap, harus pergi ke Lemdik gitu. Tapi sekarang kalau mau pengembangan kompetensi tidak harus pergi ke Lemdik. Memang ada yang harus pergi ke Lemdik karena ada kompetensi-kompetensi yang memang lebih tepat dilaksanakan misalnya secara klasikal. Waktu dan tempatnya bersifat tetap. Kemudian training lebih berdasarkan pengalaman. Apa pengalaman sumber belajar atau pengajar tadi yang bisa disaringkan kepada siswanya. Sedangkan learning lebih kepada eksperimentasi. Makanya semua pembelajaran desainnya dari lembaga administrasi negara pasti ada aktualisasi. Di Latsar ada aktualisasi, di pelatihan kepemimpinan ada proyek perubahan, ada aksi perubahan. Eksperimen dari peserta itu sendiri. Sedangkan dari fokus pembelajarannya lebih ke bersifat kritis dan lain-lain. Bapak Ibu, ini contohnya dari sisi program desain tadi. Dari program desain, kita lakukan perubahan dari sisi kebijakan untuk misalnya ini contohnya untuk pelatihan kepemimpinan. Kalau yang lama orientasi belajarnya adalah formal training knowledge base, Bapak Ibu. Formal training secara klasikal, peserta masuk di pelatihan secara klasikal kemudian diajar atau difasilitasi oleh kawan-kawan Widya Iswara untuk belajar pengetahuan gitu. Tapi yang baru Bapak Ibu kita sebut adalah smart governance, membangun kepemimpinan perubahan dengan action learning Bapak Ibu. Action learning ini adalah pembelajaran di mana peserta menggabungkan antara pembelajaran di kelas dengan di tempat kerja. Kayaknya kita time-nya tinggal 3 menit. Jadi ke sana Bapak Ibu. Outputnya kalau yang lama paperwork, kalau di sini ada aksi perubahan, ada policy brief. Metodenya ini yang ada kaitannya dengan era
digital tadi Bapak Ibu. Metodenya kalau yang lama hanya klasikal, kalau di sini blended learning. Ada e-learningnya, ada MOOC, belajar sendiri, ada e-learning sinkronus dan asinkronus, ada coaching mentoring, ada project based learning, ada inovasi proyek perubahan. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu bisa melihat yang tadi saya katakan berapa persen pembelajaran secara klasikal yang ada di pelatihan kepemimpinan. Pembelajaran klasikal adanya di sini hanya 2 kali, Bapak Ibu, di sini sekitar 10, 11, atau 14 hari, tergantung jenis pelatihannya. Di sini hanya 3 hari, Bapak Ibu. Belajar mandiri ini ada 10 hari, e-learning ini ada lebih dari 20 hari. Off campus di tempat kerja di sini 3 hari, di sini 60 hari, Bapak Ibu. Jadi kebijakan dari lembaga administrasi negara mengadopsi blended learning dengan mayoritas pembelajaran adalah non-klasikal, baik e-learning, pembelajaran Ya, ya. mandiri maupun pembelajaran di tempat kerja. Ini untuk PKP, PKA, PKN 2 juga sama, tapi PKN 2 klasikalnya 3 kali, Bapak Ibu. Di awal di sini ada klasikal untuk PKN 2, PKN 1. Ini contoh blended learning dari sisi program tadi, kita berbicara terintegrasi tidak hanya basis teknologi, tapi juga basis tempat kerja, sosial, coaching, mentoring itu ada. Ini untuk yang kepemimpinan. Nah, dari sisi substansinya, programnya juga mengalami perubahan, Bapak Ibu. Pelatihan kepemimpinan kami tidak hanya mengajarkan yang ini. Mata pelatihan inti kepemimpinan, mengelola diri sendiri, orang lain, dan pekerjaan, tapi juga bagaimana lingkungan strategis dan substansi teknis. Jadi program mengalami perubahan. Kemudian ini yang Latsar, Bapak Ibu. Latsar ini dari sisi pendekatan pelatihannya juga berbeda, hasilnya berbeda. Experience learning, metodenya juga berbeda. Dari klasikal kita blended learning, e-learning, coaching, mentoring, habituasi, pendampingan sikap perilaku. Jadi kalau Latsar seperti ini Bapak Ibu, pertama belajar mandiri. Belajar mandirinya terstruktur sekitar 14 hari Bapak Ibu. Kemudian distance learning yang ada di sini, e-learning, Bapak Ibu. Kenapa distance learning? Karena masih ada beberapa yang akses teknologinya terbatas, makanya kita mengambil istilah yang lebih umum, Bapak Ibu. Yang ada di sini lebih panjang lagi, Bapak Ibu, untuk lasarnya. Kemudian pembelajaran di tempat kerja di sini 30 hari, baru klasikal di Lemdik. Latsar itu hanya 6 hari di Lemdiknya, Bapak Ibu. Berbeda dengan saya dulu 1 bulan Bapak Ibu di Lemdik untuk mengikuti Latsar. Kalau sekarang hanya